kepikiran nggak soal benda ajaib yang ada di saku kita semua ini? Ponsel kita ini kan udah kayak jendela ke seluruh dunia ya, tapi seringnya kita lupa sama kekuatan besar di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah di balik simbol sinyal kecil itu. Sebuah perjalanan evolusi dari 1G sampai ke 5G. Pasti sering lihat kan, simbol 4G atau 5G di pojok layar HP? Itu tuh bukan cuma penanda sinyal biasa loh, itu penanda zaman. Setiap G itu benar-benar mewakili sebuah revolusi. Revolusi yang udah mengubah total cara kita hidup, kerja, dan berhubungan sama orang lain. Oke, jadi gini perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal balik ke dasarnya dulu. Apa sih G itu? Terus kita lihat gimana suara dan teks jadi awal dari semuanya. Habis itu, kita saksikan momen pas internet akhirnya bisa masuk kantong kita yang bikin aplikasi meledak di mana-mana. Dan terakhir, kita bakal ngintip sedikit masa depan yang lagi dibangun sama 5G. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya. G itu apa sih? G itu singkatan dari generasi. Simpel kan? Jadi setiap kali angkanya naik, dari 1G ke 2G, terus 3G, dan seterusnya, itu bukan sekedar update kecil. Bukan. Itu tuh lompatan besar. Sebuah terobosan fundamental dalam teknologi jaringan nirkabel. Coba deh bayangin, cuma dalam waktu sekitar 40 tahun, itu mungkin seumuran sebagian dari kita loh, kita udah loncat ngelewatin 5 generasi inovasi. 5. Luar biasa banget kan? Kecepatan perubahan ini bener-bener tanpa kita sadari udah membentuk ulang dunia kita. Oke, sekarang kita time travel sedikit ya. Yuk kita balik ke awal mulanya di tahun 80-an. Zaman dimana ponsel itu, barang mewah yang gedenya minta ampun dan berat banget. Nah, inilah dia, generasi pertama. 1G, teknologinya itu 100% analog. Kualitas suaranya, jangan harap sejernih sekarang deh. Dan keamanannya, nol besar. Siapa aja yang punya alat yang pas, bisa banget nguping obrolan kita. Fungsinya cuma satu, dan bener-bener cuma satu. Nelpon. Udah, itu aja. Terus lompatan ke 2G di tahun 90-an, ini baru revolusi. Semuanya jadi digital. Suara jadi jauh lebih jernih. Dan yang paling penting, telepon kita akhirnya aman karena ada enkripsi. Tapi, inovasi yang benar-benar jadi game changer-nya, SMS. Kemampuan ngirim pesan teks. Wah, ini adalah awal dari segalanya. Biar kebayang ya, bedanya, kecepatan maksimal 1G itu cuma 2,4 kilobit per detik. Kalau standar sekarang sih, ya ampun lambat banget. Tapi waktu itu, segitu udah cukup buat ngirim suara analog. Nah, sekarang bandingin sama ini. Pas masuk 2G, kecepatannya langsung loncat ke 64 kilobit per detik. Peningkatan ini bukan cuma bikin kualitas suara jadi lebih bagus, tapi inilah yang memungkinkan kita ngirim data-data kecil. Data kecil itu apa? Yaitu tadi, pesan teks. Dan ini poin paling pentingnya. Gara-gara 2G, HP itu bukan lagi alat buat ngomong doang, tapi juga buat nulis. Kemampuan ngirim SMS ini, selamanya mengubah cara kita berinteraksi dan jadi fondasi buat semua teknologi yang datang setelahnya. Oke, kita maju lagi ke milenium baru tahun 2001. Disinilah momennya saat internet akhirnya bebas dari penjara komputer desktop dan lompat masuk ke genggaman tangan kita. Nah, dengan 3G, HP kita naik kelas. Bukan cuma buat suara dan teks lagi, kita jadi bisa berbrowsing web, kirim email, bahkan mulai bisa video call ya, meskipun gambarnya masih kotak-kotak ya. Anggap aja ini zaman dial-up-nya internet HP. Agak lemot, tapi ini ngebuka dunia baru yang kemungkinannya tak terbatas. Nah, langkah berikutnya ini bukan cuma upgrade biasa, ini pergeseran total yang mengubah segalanya. 4G itu bukan cuma bikin internet jadi lebih kencang, bukan. 4G itu menciptakan sebuah ekosistem yang sama sekali baru. Coba lihat timeline ini deh. Ini contoh sempurna gimana kebutuhan itu jadi pendorong inovasi. Jaringan 3G kan udah ada tuh. Tapi pas smartphone modern pertama keluar tahun 2007, tiba-tiba, boom! Kita semua jadi haus data. Nah, rasa haus inilah yang akhirnya melahirkan 4G LTE. Dan inilah dunia yang kita nikmati sekarang. Semuanya ditenagai oleh 4G. Streaming video HD tanpa buffering, itu 4G. Download aplikasi dalam sekejap mata, itu 4G. Main game online lancar jaya di mana aja, update status di medsos kapan aja, semuanya berkat 4G. Bisa dibilang, hampir seluruh ekonomi digital modern itu berdiri di atas fondasi yang dibangun sama 4G. Nah, ini dia kita, di masa sekarang. 5G. Banyak yang mikir 5G itu cuma soal download lebih cepat.
Padahal itu cuma secuil dari cerita besarnya. 5G itu lompatan raksasa dalam hal kemampuan. Kapabilitasnya jauh lebih luas. Jadi apa sih yang bikin 5G ini spesial banget? Ada 3 pilar utamanya. 1, bayangin deh, semua perangkat di kota, di rumah kita, semuanya nyambung satu sama lain. Itu namanya IoT masif. 2, pikirin teknologi yang nggak boleh ada gagalnya sama sekali, kayak mobil tanpa supir. Nah, 5G ini ngasih koneksi yang super duper andal buat itu. Dan yang ketiga, 5G ini bakal ngebuka gerbang ke dunia AR dan VR yang bener-bener mulus, tanpa jeda. Oke, buat benar-benar ngerti kenapa 5G ini hebat, kita harus ngomongin satu kata kunci, latensi. Gampangnya, latensi itu delay atau jeda. Kalau lagi main game online, delay sepersekian detik aja bisa nentuin menang atau kalah kan? Nah, kalau buat mobil tanpa sopir, delay itu bisa berarti beda antara selamat dan celaka. Makanya, latensi super rendernya 5G ini benar-benar jadi game changer. Lompatannya gila banget. Soal kecepatan, kita ngomongin potensi 100 kali lipat lebih kencang dari 4G. Tapi, yang benar-benar ngubah segalanya itu latensinya. Jedanya itu berkurang drastis. Jadi semua interaksi rasanya instan, kayak nggak ada jarak. Nah, ini bedanya. 4G itu bikin kita terhubung. Kalau 5G itu bikin kita terhubung secara real time. Pada akhirnya, ya, setiap generasi jaringan seluler yang baru itu bukan cuma soal spek teknis, bukan cuma soal angka, tapi ini soal membuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya nggak kebayang. Kutipan ini ngerangkum dengan pas banget potensi yang dimiliki 5G dan generasi-generasi setelahnya untuk terus mengubah dunia kita. Jadi gitu, perjalanan dari 1G ke 5G itu sebuah kisah inovasi yang dipercepat, luar biasa banget. Kita udah beralih dari yang tadinya cuma bisa nelpon di mobil, sampai sekarang bisa genggam seluruh pengetahuan dunia di saku kita. Pertanyaannya sekarang, dengan fondasi sekuat ini, kira-kira apa lagi ya yang mungkin terjadi di masa depan? Apa yang bakal dibawa sama G berikutnya, sama 6G nanti? Nah, itu dia yang paling seru buat kita tunggu.